Kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya sebuah sejarah, tetapi sebuah bukti. Ya, bukan hanya sebuah mitos, tetapi sebuah bukti. Alkitab, bukti yang konkret yang disampaikan oleh Alkitab, dan banyak juga sejarawan dunia yang menulis tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kalau berbicara tentang kenaikan Yesus, ada juga orang yang seringkali mereka bilang bahwa mereka pernah ke surga, naik turun ke surga, dan lain sebagainya. Ya, itu pandangan mereka dan itu kepercayaan mereka. Tetapi kita punya Yesus, kenapa dia naik ke surga? Karena memang dia pemilik surga. Dia pemilik surga, dia ada di surga, dan dia turun ke dalam dunia ini sebagai pemilik surga itu, supaya semua orang yang datang kepadanya, yang percaya kepadanya, hidup bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Bukti yang menyampaikan bahwa Yesus sudah ada di surga, Alkitab ini yang menulis. Oke, kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 47. Saya mulai dengan ayat ini. Ayat 47, firman Tuhan berkata begini: dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, sesuai dengan tema yang sudah saya share di grup itu, temanya adalah mengalami dan menikmati kuasa kenaikan Tuhan Yesus ke dalam kerajaan sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke dalam kerajaan sorga itu memberikan jaminan, kepastian di dalam kehidupan setiap orang yang mengikutnya, setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memberikan sebuah jaminan supaya semua umat-umatnya mengalami kuasa kenaikan Yesus ke surga. Bukan hanya mengalami, tetapi menikmati kuasa itu. Menikmati kuasa di dalam perjalanan iman hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tahu gak artinya Philadelphia? Philadelphia memiliki arti kasih persaudaraan. Kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan kasih Tuhan, tanpa membedakan latar belakang orang tersebut, tanpa membedakan dia dari suku mana, dari suku apa dia. Karena manusia sering kita hanya mengasihi sesama keluarga kita, ya kan? Sesama suku kita. Nah, di dalam Yesus itu berbeda. Kita mengasihi semua orang karena sama seperti Yesus. Dia mengasihi kita, dia tanpa bertanya apa sukumu, apa latar belakang hidupmu. Yesus mengasihi kita
bukan karena kita ini saudaranya. Kan? Dia mengasihi kita karena kita sebenarnya nggak layak untuk menerima kasih itu. Dan dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna itu, supaya kita dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, sama seperti Yesus mengasihi kita. Karena kadang orang mengasihi orang karena dia baik, dia pengertian, betul ya? Karena kita melihat dari bagaimana dia memperlakukan kita. Nah, kita mengasihi orang karena ada timbal balik. Tetapi di dalam Yesus, Tuhan mengajarkan kita tidak seperti itu. Oleh karena itu, kita harus mengasihi siapapun dia. Mau dia orang yang memusuhi kita, sekalipun membenci kita, sekalipun yang menyakiti kita, sekalipun, kita harus mengasihi mereka sama seperti Yesus mengasihi kita. Kalau kita mau menikmati, kalau kita mau mengalami kuasa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu, kita harus menyatakan kasih kita, kasih Yesus yang mengalir dalam hidup kita, untuk kita nyatakan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita, tanpa memandang suku, agama, ras, dari golongan apapun. Sama dengan Tuhan Yesus menerima kita. Bahwa komunitas itu adalah komunitas yang harus menjadi teladan, menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kasih persaudaraan itu. Ketika mereka melihat bahwa kita mengasihi mereka dengan tulus, mereka akan bertanya, itu dari komunitas mana, itu dari kelompok mana, itu siapa? Tetapi ketika kita memperlakukan orang di sekitar kita bukan dengan kasih, maka juga mereka akan mempertanyakan identitas kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan katanya, atau orang yang rajin ke gereja. Nah, komunitas kita adalah komunitas kabar baik. Jadi yang harus mengalir, yang keluar dari hidup kita adalah perkataan yang baik, cara hidup yang baik, pikiran yang baik, perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik. Itu yang harus keluar dalam hidup kita. Nah, itu yang Yesus rindukan. Justru itu kenapa dia naik ke surga. Dia naik ke surga supaya kita hidup di hari-hari ini untuk mengalami karya dari kuasa kenaikan Yesus itu ke surga. Ayat yang ke 47, ya. Bagaimana supaya kita menikmati, bagaimana supaya kita mengalami tentang kuasa kenaikan Yesus itu ke surga. Nah, kalau berbicara tentang kuasa kenaikan Yesus itu ke surga, kita baca dulu yuk Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Yohanes pasal 14, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang hatinya gelisah, hatinya enggak tenang, hidupnya enggak damai, hidupnya penuh dengan ada pertanyaan-pertanyaan hidup, pemikiran-pemikiran hidup yang membuat dia menjadi gelisah. Gelisah berpikir tentang masa depannya, gelisah berpikir tentang hari esok. Sedangkan hari esok belum tentu kita bisa hidup sampai hari itu. Kita sudah berpikir gimana tentang masa depan kita. Itu baik. Baik, betul itu. Tetapi apakah ketika kita berpikir tentang masa depan kita, dan kita mulai berpikir gimana, apa saya akan menjadi seperti apa, itu adalah rancangan kita. Dan juga sebagai orang tua gelisah berpikir tentang masa depan anak-anaknya. Nanti antara anak saya ini akan jadi seperti apa. Sebagai
istri juga gelisah berpikir tentang hidup suami, cara hidup suami, perlakuan suami, perkataan suami yang membuat menjadi gelisah. Hati tidak tenang, hati tidak menjadi damai. Oleh karena itu kita butuh Yesus di dalam kehidupan kita. Kita butuh namanya kuasa kenaikan Yesus ke surga. Karena kuasa kenaikan Yesus ke surga memberikan kedamaian, memberikan ketentraman di dalam hati, di dalam hidup, dan di dalam jiwa kita. Percayalah kepada Allah. Kenapa hati menjadi gelisah? Kenapa hati menjadi cemas? Kenapa jiwa seringkali merasakan ketakutan demi ketakutan di dalam hidup? Karena dia tidak sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus yang dia sembah sanggup dan mampu untuk menolong, sanggup dan mampu untuk menyertai, sanggup dan mampu untuk memelihara kehidupan kita di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Percayalah kepada Allah. Nah, sekarang juga kan anak-anak lagi harap-harap cemas, berpikir, saya lulus sudah ya, saya naik kelas enggak ya, nanti entar gimana kalau nilai raport saya kebakaran? Amat kebakaran, merah semua, panggil pemadam, disiram. Ada nggak artinya? Yang penting udah belajar sungguh-sungguh, belajar yang serius, ya. Kalaupun ada nilai merah, terus belajar, terus berusaha. Ya. Kalau Tuhan Yesus, ya, kalau untuk masuk surga itu ada nilai seperti nilai raport, kita semua merah semua, nggak layak semua kita. Oke. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dahsyat. Dia pemilik surga. Dia datang ke dalam dunia ini jadi manusia, supaya semua orang yang percaya kepadanya, yang menjadikannya sebagai juru selamat, disiapkan tempat di sana. Jadi kita masih hidup di muka bumi ini, tetapi Tuhan sudah siapin tempat bagi kita di sorga. Saya nggak tahu dengan agama yang lain, tetapi Alkitab menjelaskan bahwa ketika Yesus pergi ke surga, dia naik ke sana dengan tujuan yang mulia, yaitu menyiapkan tempat, mempersiapkan tempat, tempat yang abadi, tempat yang kekal, tempat yang penuh dengan damai, tempat yang penuh dengan ketenangan. Itu tempat yang Yesus siapkan bagi kita. Di dunia ini walaupun kita istilahnya rumah kita kecil, mungkin masih kontrak, atau mungkin ya rumah kita kecil, tetapi di sana nanti Wahyu bilang, kitab Wahyu mengatakan bahwa lantainya aja dari emas. Jadi ketika kita nanti entar dipanggil Tuhan masuk ke sana, tanggalkanlah emas-emas di jarimu, di telinga bagi seorang perempuan. Kenapa? Karena kamu gak layak. Jangan pakai itu. Kenapa? Itu kamu injak di situ. Mau dari injak kuping kita karena pakai emas. Bercandalah. Ayat 3. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi hanya Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata
bahwa aku menyiapkan tempat bagimu dan aku pergi ke sana. Ketika saya sudah menyiapkan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali menjemput kamu dan membawa kamu di tempat di mana aku berada. Dahsyat Tuhan Yesus, ajaib. Dia satu-satunya pribadi yang berani berkata seperti itu, karena dia pemilik surga. Itulah kuasa. Itulah kita menikmati di hari-hari ini, walaupun mungkin kita menderita. Ada pergumulan-pergumulan hidup yang sulit yang kita jalani di hari-hari ini. Tetapi di balik penderitaan itu, kita nggak usah takut. Ketika kita setia dan serius dengan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita. Di surga aja dia siapin tempat bagi kita. Di surga aja dia siapin tempat bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Masa kok di muka bumi ini dia akan pelihara kita? Yang penting kita hidup benar di mata Tuhan. Kita belajar gimana menyediakan tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki sebuah jaminan kepastian bahwa Tuhan telah menyiapkan tempat di surga bagi kita yang percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh, yang serius, yang taat, yang setia, dan yang mengasihi Dia. Oke. Jadi ada tempat yang Tuhan sudah siapin bagi kita di surga. Amin. Mau gak kita masuk ke sana? Siapa yang rindu ke sana? Semua orang mungkin ingin ke sana. Oke, kita belajar bagaimana supaya kita menikmati kuasa, supaya kita sampai ke sana. Efesus 1 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan begini: kalau Tuhan sudah menyiapkan berkat di surga, hanya Yesus satu-satunya pribadi yang menyiapkan berkat di surga bagi kita. Semua berkat di surga dilimpahkan oleh Tuhan Yesus bagi kita yang percaya, bagi kita yang menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau berkat rohani di dalam surga aja Dia berikan, masa sih berkat jasmani Dia nggak akan limpahkan bagi kita? Berkat surga aja Dia kasih. Ya. Oke. Nah, untuk kita menikmati itu, kembali di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 47. Lukas pasal yang ke-24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke segala bangsa mulai dari Yerusalem, untuk supaya kita dapat mengalami dan menikmati kuasa kenaikan Yesus ke surga, untuk supaya kita bisa dijemput oleh Tuhan Yesus. Kalau Dia datang kembali kali yang kedua, kita harus hidup di dalam namanya pertobatan yang sejati, pertobatan yang benar, pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat hidup kita, tetapi hidup kita juga dinilai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita kan dinilai oleh orang banyak. Orang Kristen karakternya begitu. Tapi orang Kristen seperti saya katakan tadi, kalau kita mengasihi mereka dengan kasih yang tulus, wow, kok dia orangnya berbeda ya, gayanya berbeda, hidupnya berbeda, perkataannya berbeda, penuh kasih, penuh ketulusan, penuh cinta. Tetapi kalau orang Kristen tapi perkataannya penuh dengan kata-kata maki yang kasar, wow, orang Kristen begitu.
Karena itu kita harus benar-benar hidup dalam sebuah pertobatan yang benar. Yesus sampaikan dalam kehidupan kita. Nah, kenapa pertobatan yang benar? Karena ada pertobat juga yang nggak benar. Ya, pertobatan yang nggak benar begini: rajin ke gereja, rajin banget ibadah, setia beribadah, belum tentu bertobat. Setia ibadah, tapi masih juga selingkuh. Setia ibadah, kalau dia masih berpacaran, masih bujangan, pacarnya banyak banget di mana-mana, setiap tikungan ada. Tapi rajin banget ke gereja. Anak-anak muda ke gereja rajin, nyakitin hati orang juga. Hati-hati bagi pria ya, nyakitin hati orang, lukai perasaan ceweknya. Tapi rajin ke gereja. Ceweknya juga begitu. Udah punya cowok, dan terima lagi yang lain. Bahaya itu, udah nyakitin. Nah itu kan, tapi rajin banget ke gereja. Dia menduakan hati cowoknya. Bagus gak kira-kira yang begitu? Coba kalau kita digituin, kira-kira gimana? Sakit kan? Sakit banget, pasti kecewa. Waduh. Nah, terus rajin banget ibadah. Ya, kita memang harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Rajin banget ibadah, setia banget ke gereja. Tetapi rajin juga dia mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata yang sembrono, mengeluarkan kata-kata yang apa? Mencaci orang, memaki orang, menghina orang. Tapi ke gereja, beribadah, ke tempat ibadah, setia beribadah, tetapi setia juga merendahkan orang. Apakah itu sikap hidup yang benar? Nah, itu namanya harus bertobat. Jadi bukan hanya kita ke gereja, ketika kita ke gereja kita kelihatan alim-alim. Setelah keluar dari gereja, alimnya mulai hilang mungkin. Ya, ketika keluar dari gereja, mulai kata-kata yang kasar mulai keluar. Apalagi orang tua marah sama anaknya. Saya pernah dengar waktu saya ada salah satu kota, saya mau pelayanan. Saya lagi mau pelayanan, mau pimpin pelayanan KKR anak muda. Saya lagi lewat, terus ada mamanya, mungkin anaknya kali melawan orang tuanya ya. Ketika dia melawan orang tuanya, wah kata-kata makian, dasar kamu anak apa ya, saya mau ngomong anak anjing, anak monyet. Yang saya ngeri, yang dia bilang dasar kamu anak iblis. Kalau dia ngomong, kalau dia sadar, dibilang dasar kamu anak iblis, terus dia ngomong, terus kalau saya iblis, mama saya siapa dong? Janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang kasar dalam hidup kita. Berusaha untuk tidak mengatakan kata-kata yang kasar. Ke gereja taat, ke gereja setia, tapi nyolong juga setia. Nyolong duit orang tua lah, ada kan yang nyolong duit. Setia banget, nyontek juga setia. Tapi setia ke gereja, nyontek juga setia. Ya, bagus kan kalau gitu. Oke, mulai berubah ya. Ya kan, gimana nggak nyontek nggak tahu. Gimana tahu nggak belajar. Oke, terus setia ke gereja, beribadah taat, tetapi gak mau mengampuni orang yang sudah melukai, menyakiti kita. Kita gak mau ampuni, kita gak mau melepaskan pengampunan
orang yang hidup di dalam kebencian, ya, dia pasti gak tenang. Hatinya itu gak tenang, jiwanya itu gak tenang. Orang yang hidup dalam kebencian, karena terus-menerus hidup di dalam kebencian, kan kebencian itu dari hati, dia sakit hati. Jangan salah yang terus-menerus hidup dalam kebencian. Maaf kata, kalau dia dapat kanker hati, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Banyak orang yang seperti itu. Oke, terus setia ibadah, rajin banget ibadah, rajin banget juga bohong. Bohong, suami bohong ke istri yang benar-benar punya suami, ya. Istri bohong sama suami, anak-anak bohong sama orang tua, murid-murid bohong sama guru. Kenapa bohong? Takut dimarahi. Ya. Kenapa bohong? Karena salah. Jangan kita memelihara kebohongan. Amin. Harus hidup benar di mata Tuhan. Itulah cara hidup setiap hari. Karena ketika kita hidup, saya mau katakan begini, ketika kita hidup di muka bumi ini, ketika kita sudah beranjak remaja, ada begitu banyak orang yang akan hadir dalam hidup kita. Ada orang-orang yang baik yang akan menemani kita, yang akan ada dalam hidup kita, yang akan menghibur kita ketika kita lagi berduka, ketika kita lagi sakit. Mereka ada dengan kita, mereka memperhatikan kita, mereka peduli dengan kita. Tetapi ada juga orang-orang yang sekedar lewat dalam hidup kita, yang akan menyakiti, mengkhianati, melukai, mengecewakan. Itu jadi selama kita hidup, orang-orang seperti itu yang akan kita temui. Ya, banyak orang yang akan cuma numpang lewat, hanya ada melukai kita, mengkhianati kita, memanfaatkan kita. Udah ditolong, ya, tapi mereka memanfaatkan kita. Ketika dimanfaat, difitnah lagi. Udah difitnah, dicaci lagi, dimaki. Setelah itu apa? Diomongin semua orang. Jangan berkawan sama dia. Dia orang yang gak baik, dia orang yang gak benar. Padahal kita udah baik sama dia. Nah, kita akan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, gimana respon kita? Marah kan? Marah kan? Benci kah? Kecewa, sakit hati, nangis, atau apa? Belajar kepada Tuhan Yesus. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia dihina, dia tidak membalas untuk menghina. Ketika dia direndahkan, dia tidak membalas untuk merendahkan orang. Galatia pasal yang ke-5 ayat 13. Saudara-saudara, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi janganlah ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan, terus-menerus harus ada perubahan hidup, terus-menerus menjadi orang yang semakin hari semakin benar di mata Tuhan dan di mata manusia. Karena Yesus mengajarkan kepada kita bertobat karena kerajaan surga. Jadi berubah karena surga, berubah hidup, berubah perkataan, kelakuan, tingkah laku karena surga, bukan karena dunia ini. Saya mau berubah sebagai istri karena suami, sebagai istri saya mau berubah karena anak-anak. Ketika suami nggak berubah, anak-anak nggak berubah, kita kecewa. Tetapi kalau kita mau berubah karena surga dan kita hidup di hadapan Tuhan, surga yang akan merubah suamimu, surga yang akan merubah anak-anakmu, surga yang akan merubah situasi, keadaan dan kondisi dalam hidup kita. Kondisi yang tidak baik
surga bertanggung jawab penuh ketika kita hidup benar di mata Tuhan. Amin. Ya. Bertobat memiliki pengertian artinya metanoia, menyesal. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau pelanggaran, menyesal banget. Contoh, suami istri berantem atau bertengkar hebat. Udah berapa menit kemudian atau berapa jam kemudian baru sadar, nggak? Kenapa tadi marah? Nggak pingin marah tapi marah. Nggak pingin emosi tapi emosi. Tapi mau berubah. Oke, nggak mungkin lagi. Aku nggak bakal marah lagi ketika saya dikecewain. Tapi sama lagi, besok sama lagi, lusa sama lagi. Kenapa seperti ini? Banyak orang hanya sampai kepada menyesal. Nyesalku kasar, nyesal sudah menyakiti, tetapi nggak mau berubah. Cuma sampai menyesal doang. Menyesal, tetapi harus berubah. Berubah hidup, berubah pikiran. Jadi hati harus berubah. Hati kita harus disucikan oleh Tuhan. Tapi untuk membahas itu, nanti saya akan bahas karena kita kan sedang belajar tentang 7 langkah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita akan sampai ke situ tentang hati kita akan disucikan oleh Tuhan. Semua karakter kita yang buruk pasti disucikan oleh Tuhan. Cara hidup kita yang tak layak pasti disucikan oleh Tuhan. Kita akan sampai di situ. Ayat yang ke-49. Jadi bertobat memiliki sebuah pengertian begini, berubah terus menerus ke arah Kristus. Jadi yang menjadi patokan hidup untuk berubah adalah Yesus. Bukan gereja, bukan pendeta, bukan manusia, tetapi Yesus. Karena ketika kita berubah hidup karena Yesus, karena Dia adalah pribadi yang sempurna, maka Dia akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk hidup benar. Kalau kita mungkin mau hidup benar dan sulit. Memang hidup benar itu sulit. Untuk berubah menjadi baik itu sulit. Apalagi menjadi benar itu sulit. Tetapi ketika kita datang ke Tuhan, Tuhan saya mau berubah, tetapi saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Tapi saya mau berubah Tuhan. Ketika kita ngomong begitu sama Tuhan dan ngomong Tuhan saya kasih saya kekuatan, kasih saya kemampuan, maka Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Tuhan pasti memberikan kita kesanggupan. Tuhan pasti memberikan kita kemampuan untuk kita berubah. Tuhan saya mau berubah tapi saya nggak mampu. Ada kan orang Tuhan saya mau berubah tapi saya nggak bisa. Beda nggak bisa sama nggak mampu. Kalau nggak mampu memang kita nggak mampu. Ketika kita datang Tuhan kasih kemampuan, surga pasti bertindak memberikan kepada kita kemampuan. 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Mahati. Orang yang sudah berubah hidupnya, yang bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, diperlengkapi dengan kuasa sorga, diberikan otoritas oleh sorga, diberikan kekuatan oleh sorga. Jadi sorga lah yang memperlengkapi kita. Karena sorga tahu, sorga kenal kita. Kita adalah manusia yang lemah, penuh kekurangan, penuh kelemahan, penuh keterbatasan. Oleh karena Yesus dia harus naik ke sorga. Ketika dia naik ke sorga, dia berkata, dia akan memberikan apa yang dijanjikan oleh Bapa kepada kita, yaitu rohnya yang suci, rohnya yang benar, untuk tinggal di dalam kita, bekerja di dalam kita, diam di dalam kita, untuk mengubahkan hidup kita. Jadi orang yang sungguh-sungguh mau berubah diperlengkapi dengan kuasa surga, diperlengkapi dengan otoritas surga, diperlengkapi dengan otoritas Tuhan.
Saya jadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan itu diperlengkapi dengan kuasa itu. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Nah, ketika murid-murid mereka berdoa selama 10 hari itu, sampai hari namanya tiba hari Pentakosta, maka mereka menerima kuasa itu. Mereka diperlengkapi dengan kekuatan itu. Mereka diperlengkapi dengan kuasa yang dahsyat, dengan kuasa yang hebat, dengan kuasa yang mulia, dengan kuasa yang sempurna. Begitu juga dengan kehidupan kita, kalau kita mau diperlengkapi dengan kuasa yang sempurna itu. Kalau kita rindu kita diperlengkapi dengan otoritas surga itu, kita kasih waktu ke Tuhan untuk kita berdoa kepada Tuhan, untuk kita meminta kepada Tuhan. Ketika kita minta kuasa itu, Tuhan pasti kasih kita kuasa itu. Tuhan pasti kasih kita rohnya yang dahsyat itu tinggal di dalam kehidupan itu. Kisah Rasul pasal 1 yang ke-8. Kuasa itu apa? Roh Kudus. Pertama, di sini saya nggak ngerti tentang kata kudus. Ternyata kata kudus di sini berbeda dengan kata kudus di dalam Alkitab. Kata kudus di sini itu anjing yang kudisan ya. Saya ngomong kudus. Hidup itu harus kudus. Kudisan dong. Baru saya jelasin, kata kudus di dalam Alkitab itu suci, tidak bercacat, tidak bercela, sempurna. Jadi kudus di dalam Alkitab berbeda dengan kudus di mana bahasa orang Bangka. Kalau bahasa orang Bangka, kalau kudus itu artinya apa? Kudisan. Ya. Tetapi kudus di dalam Alkitab itu suci, tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak bernoda. Itu kata kudus di dalam Alkitab. Kata nek Jakarta sama nek Bangka berbeda. Kalau nek Bangka itu mau katanya ya, tapi kalau nek Jakarta itu nggak mau, nggak kepingin makan itu makanan itu. Karena kalau mau makan makanan itu muntah. Tetapi di sini kalau ditawarin makan mau, nek. Jangan mau nek sama orang Jakarta. Itu katanya nggak pingin makan karena mau muntah. Nek lihat makanan itu. Kan beda kan perkataan kan? Jadi berbeda. Jadi kalau saya ngomong kudus, pahamilah itu. Bahwa itu kata kita apa. Yang kita bilang kudus, mau komplain sama saya, komplain sama Tuhan. Ngapain kata kudus? Bukan kata kudus, orang Bangka itu kudisan Tuhan. Protes sama Tuhan, jangan protes sama saya. Kalau saya ngomong kudus ya sejujurnya saya jelasin ya. Tetapi kamu akan menerima. Jadi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Nah di sini firman Tuhan bilang kalau bahasa Bangka bilang kamu akan menerima kuasa, masa kita kalau Roh Kudus itu turun saya terima kuasa, saya kudisan saya dikasih kuasa? Kan nggak mungkin, itu omong kosong, nggak masuk akal. Masa saya terima kudus saya dikasih kuasa? Alkitab beda. Ketika kita menerima Roh Kudus itu adalah roh Tuhan. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, kita dikasih kuasa. Kita dikasih apa? Otoritas. Kita dikasih kekuatan. Untuk apa kekuatan itu? Efesus pasal yang ke-6. Jadi kalau ngomong kudus di sini nggak apa-apa ya. Iya kan? Alkitab bilang kudus itu suci kok. Jangan bilang kayak anjing yang lewat itu kudisan. Itu kudus kan? Kudus. Itu anjing itu kudus loh. Hah? Kudus. Itu anjing itu kudus. Yang mana? Itu. Oh, yang gak ada rambut itu gitu. Ya, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iman Kristen, iblis dilawan. Iman di luar Kristen, iblis jadi sahabat. Iblis jadi Tuhan. Bahkan iblis jadi Tuhan. Iblis jadi Tuhan.
Tetapi di dalam iman Kristen, iblis, penipu, harus dilawan. Sanggup gak lawan iblis? Gak mungkin. Ya, tetapi kalau ketika kita belajar, kita akan diberikan pengertian. Kita sanggup dan mampu untuk mengalahkan iblis. Kita sanggup dan mampu untuk mengalahkan tipu muslihat setan. Kita sanggup dan mampu untuk mengalahkan semua kekuatan kuasa iblis itu. Jadi ketika kita diperlengkapi dengan kuasa sorga itu, karena begini, kuasa sorga, dia kuasa yang sempurna. Dia yang menciptakan malaikat namanya Lucifer. Nah, Lucifer ini ciptaan. Ketika dia memberontak, maka dia menjadi setan, dia menjadi iblis. Ketika dia memberontak, maka dia dilemparkan dari sorga, sehingga dia menjadi iblis. Jadi iblis nggak berkuasa. Tetapi roh yang Tuhan taruh dalam kita adalah roh yang berkuasa, bahkan roh yang maha kuasa, roh yang sempurna, roh yang hebat, roh yang agung, roh yang mulia, roh yang dahsyat yang Yesus berikan ke kita. Jadi roh di dalam diri kita lebih besar, kata firman Tuhan, daripada roh yang ada di dunia. Amin. Oke. Kita baca satu ayat Yakobus pasal yang keempat. Jadi kita diberikan kuasa itu untuk melawan iblis. Ini luar biasa. Ya. Tapi nonton film itu aja takut. Masa sama kakek cangkul aja takut? Kalau dia datang kasih cangkul aja. Ya pasti ambil cangkulnya untuk cangkul rumput di depan rumah kita. Kalau nenek gayung datang, kasihin aja air sama sabun, pasti dia mandi. Dia kan butuh air. Itu kan cuma di film-film doang. Ya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia apa? Lari. Kalau kita lewat kuburan, kita yang lari, apalagi malam-malam. Lewat kuburan malam-malam kita yang lari. Kenapa? Ada setan di situ. Aduh, orang yang udah meninggal, saya pernah sampaikan kan? Orang yang meninggal di luar Tuhan, ketika dia meninggal langsung ditaruh di Hades, di neraka. Nggak mungkin keluar. Orang yang meninggal di dalam Tuhan langsung dibawa di Firdaus. Nggak mungkin dia turun. Orang yang di neraka nggak mungkin dia keluar. Orang yang di sana nggak mungkin dia turun. Terus lewat kuburan takut, katanya banyak setan. Ini firman Tuhan bilang, lawanlah dia maka dia lari, bukan kita yang kabur. Dia yang kabur. Kenapa kita kabur? Karena kita nggak percaya Yesus. Kenapa kita kabur? Karena kita nggak jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kita kabur? Karena kita nggak percaya bahwa Tuhan sanggup dan mampu tolong kita. Kenapa kita kabur? 2 Timotius pasal yang ke-1. Kalau kita takut itu bukan roh Tuhan. Jadi kalau kita di kubur nggak usah takut. Nggak usah takut. Yang harus kita takuti orang yang nungguin kubur. Takut di penjara? Emang kalau orang yang udah mati dia sanggup menyakiti kita? Pas dia datang, dia cubit kita, sakit. Nggak ada. Cuman masuk di sugesti kita aja. Emang ketika kita bawa makanan di kubur dia makan, gitu lahap, kita lihatin. Kalau bawa makanan hari ini lihat masih ada, besok masih ada, lusanya ada busuk. Yang makan bukan dia, semut yang makan. Ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Ketakutan. Berarti kalau kita takut, bukan roh Tuhan. Kalau kita takut itu roh setan. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Harus tertib, di sekolah tertib, ibadah juga tertib. Iya kamu Kristen, kalau nggak tertib di sekolah pasti dimarahin, benar nggak? Pakai baju nggak sesuai. Nah firman Tuhan bilang kita diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi.
Tetapi untuk kita menerima kuasa itu, seperti Alkitab bilang tadi, ada namanya doa. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita pasti dikasih kuasa itu. Kita pasti dikasih otoritas itu. Kita pasti dikasih kekuatan itu. Kita pasti dikasih kuasa yang sempurna itu, yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan berkata, aku akan mengirimkan kepada. Jadi yang mengirimkan itu adalah Yesus. Dia kasih kita kuasa surga, kuasa di atas segala kuasa. Dia kasih kepada kita kuasa yang sempurna. Dia kasih kepada kita kuasa yang mulia. Dia kasih kepada kita kuasa yang agung, yaitu kuasa untuk melawan iblis, kuasa untuk mengalahkan iblis, kuasa untuk mengalahkan segala tipu muslihat setan, kuasa untuk mengalahkan setiap intimidasi dari kuasa iblis. Itu diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita hidup taat, ketika kita setia, ketika kita sungguh-sungguh, dan ketika kita menjadikan Dia sebagai juru selamat di dalam hidup kita, maka kuasa surga Dia berikan kepada kita.